Selamat datang kembali di sesi telah kita. Nah, kali ini kita mau kupas tuntas gagasan tentang melayani dan berkontribusi. Iya, ini kan tema sentral ya, yang dimuncul dari materi The Success Principles yang Anda bagikan. Fokus utamanya nih, prinsip 62, menemukan cara untuk melayani. Betul sekali, kita akan lihat gimana sumber ini membingkai tindakan melayani itu bukan cuma sekedar perbuatan baik biasa, gitu ya. Tapi sesuatu yang terjalin erat sama tujuan hidup kita. Terus, cara memberi kembali, bahkan bisa jadi strategi pemberdayaan diri. Jadi bukan soal kewajiban semata, Oke. tapi lebih ke bagaimana pelayanan itu sendiri bisa jadi kunci pertumbuhan Anda, gitu. Menarik. Jadi, misi kita sekarang ini, kita mau gali lebih dalam ya, kenapa sih melayani itu krusial, dan gimana menurut materi ini, hal itu bisa berkontribusi langsung ke kesuksesan pribadi Anda. Siap, mari kita mulai bedah. Oke, sumber Anda ini kan meletakkan fondasi yang kuat di prinsip 2, ya? Iya, prinsip 2. Yang menyatakan bahwa kalau Anda hidup selaras dengan tujuan sejati Anda, nah tindakan Anda itu secara alami akan melayani orang lain. Penulisnya sendiri kasih contoh kan? Oh, yang chicken soup itu ya. Nah iya, seri Chicken Soup for the Soul itu contoh gimana karyanya jadi wujud pelayanan dia buat menginspirasi orang. Ini menarik banget loh. Jadi melayani itu bukan aktivitas tambahan gitu, tapi bisa jadi bagian inherent dari apa yang kita lakukan sehari-hari, pekerjaan kita. Tepat sekali. Sumbernya menekankan kutipannya gini. Ketika Anda bertindak selaras dengan tujuan hidup sejati Anda, semua tindakan Anda secara otomatis melayani orang lain. Otomatis ya. Iya. Ini mengubah perspektif kan dari melayani sebagai tugas jadi melayani sebagai ekspresi diri. Kontribusinya jadi terintegrasi, bukan sesuatu yang terpisah. Oke. Nah, gagasan melayani secara otomatis ini jadi makin menarik kalau kita sambungkan mungkin ke prinsip 24, yang soal melebihi ekspektasi. Bisa banget. Dan juga prinsip 55, menjadi berkelas. Keduanya kan sama-sama menekankan pentingnya memberi nilai tambah. Betul, memberikan lebih dari yang diharapkan. Contohnya kan yang sering disebut itu layanan pelanggan di Nordstrom atau Ritz-Carlton ya. Oh iya. Itu kan bentuk pelayanan yang nyata. Bahkan sumber ini nyebutin kalau salah satu ciri orang berkelas itu ya kemampuannya memperkaya hidup orang lain. Dengan cara apa? Ya dengan menambah nilai itu. Jadi pelayanan di sini juga dilihat sebagai strategi ya, buat bangun reputasi, hubungan yang kuat. Persis, strategis juga. Oke. Selain itu, ada juga dimensi memberi kembali yang lebih terstruktur ya. Kayak yang dibahas di prinsip 61. Oh, yang soal memberi persepuluhan. Iya, memberi persepuluhan dan memberi kembali sumber daya lain. Ini nggak cuma soal donasi uang aja kan? Enggak cuma uang. Bisa waktu, keahlian, atau ya sumber daya lain yang kita punya. Penulisnya kan contohin tuh, dia nyisihin sebagian keuntungan chicken soup buat amal. Tapi intinya lebih dalam dari sekedar amal loh. Tindakan memberi ini menurut teksnya itu menyelaraskan kita sama prinsip kelimpahan. Kelimpahan. Maksudnya? Ada kaitannya sama hukum tarik-menarik yang disebut di sana. Jadi, rasa syukur dan kemauan berbagi itu justru menarik lebih banyak hal positif ke hidup kita. Ingat cerita Bob Proctor? Oh, yang menginspirasi pasangan itu ya? Nah, iya. Pasangan yang merasa nggak punya apa-apa buat diberi. Tapi justru setelah mereka mulai memberi, walau sedikit, malah nemu peluang baru. Jadi ini soal mindset juga. Mindset kelimpahan lewat tindakan memberi. Oke. Jadi melayani bisa terintegrasi dalam tujuan hidup, bisa jadi strategi nambah nilai, bisa juga cara nyambung sama kelimpahan. Nah, balik ke fokus kita, prinsip 62 itu sendiri, menemukan cara untuk melayani. Manfaat langsungnya apa sih yang disebut di sumber ini buat orang yang melakukannya? Nah, ini juga menarik. Sumber Anda ngurain beberapa manfaat yang cukup mengejutkan ya dari tindakan melayani atau jadi sukarelawan ini. Oh iya? Apa aja tuh? Disebutkan potensinya itu bisa bikin hidup lebih lama. Serius? Lebih lama? Iya. Terus, sistem imun katanya bisa lebih kuat. Peningkatan harga diri juga. Bahkan, bisa nambah jaringan sosial dan profesional. Ini nunjukin kalau tindakan memberi manfaat ke orang lain itu seringkali balik lagi ke diri kita sendiri. Wah, itu kuat banget sih. Ada konsep menarik lagi nih yang nyambung kayaknya.
efek prosesional dari Buckminster Fuller. Itu dikutip terkait prinsip 64 ya. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh iya, efek prosesional. Gampangnya gini, kayak lebah yang terbang dari bunga ke bunga. Tujuan utamanya kan nyari nektar ya. Iya. Tapi tanpa disadari, dia juga melakukan penyerbukan. Nah, penyerbukan ini kan konsekuensi positif tak terduga yang manfaatnya buat ekosistem. Begitu juga kita. Maksudnya? Waktu kita bergerak maju untuk melayani atau ngejar tujuan kita, seringkali muncul manfaat sampingan yang gak kita duga. Buat diri kita atau buat orang lain. Contohnya kan si Ruben Gonzales itu. Yang atlet Luje itu. Betul, fokusnya kan olahraga Luje. Tapi, justru itu malah buka jalan dia jadi pembicara motivasi yang sukses. Pelayanannya dalam berbagi cerita itu muncul sebagai efek sampingan dari tujuan awalnya. Gitu. Wah, itu perspektif keren banget. Artinya, kita nggak harus selalu tahu semua dampak positif dari tindakan kita pas melayani ya. Bisa jadi ada bonus tertugah. Bisa jadi. Terus gimana dengan prinsip 64? Yang berdayakan diri Anda dengan memberdayakan orang lain. Nyambungnya gimana tuh? Ini kayaknya memperkuat ide pelayanan sebagai pemberdayaan timbal balik. Menurut sumber ini, memberdayakan orang lain jadi ngebantu mereka nemuin kekuatan dan potensi mereka. Itu salah satu bentuk pelayanan tertinggi. Pelayanan tertinggi ya? Iya. Dan sekaligus cara paling efektif buat memberdayakan diri kita sendiri. Ada kutipan bagus di sana kan? Hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada siapapun adalah hadiah pemberdayaan dan cinta. Pemberdayaan dan cinta. Bahkan sekedar berbagi pengetahuan, ya kayak yang dicoba dilakuin buku ini, itu udah dianggap tindakan melayani yang memberdayakan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda yang dengerin, materi ini nyajiin pelayanan itu bukan sebagai beban ya, atau sekedar amal biasa. Bukan. Tapi sebagai elemen kunci kesuksesan yang terintegrasi. Nyambung banget sama tujuan hidup Anda, cara Anda ciptain nilai, narik kelimpahan, bahkan memberdayakan diri sendiri sambil bantu orang lain. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif yang penting nih buat Anda renungkan. Mengacu ke prinsip 62 tadi, temukan cara untuk melayani. Coba pikirin deh, di luar contoh-contoh besar kayak ngasih persepuluhan atau jadi relawan penuh waktu. Cara unik apa sekecil apapun yang bisa Anda gunain sekarang dengan bakat, sumber daya, atau waktu yang Anda punya saat ini untuk melayani atau ngasih nilai tambah buat orang lain di sekitar Anda. Dan ingat, efek profesional tadi bisa jadi tindakan kecil yang Anda lakukan hari ini, malah memicu riak positif yang nggak terduga. Betul, baik buat Anda maupun buat orang lain dengan cara yang mungkin belum bisa Anda bayangkan sekarang. Semoga penelusuran kita kali ini ngasih Anda perspektif baru ya tentang kekuatan melayani. Iya, semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menyimak sesi telah kita. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.